lagi dengan saya, Bapak Yudi Ramadan, dalam pembelajaran berbasis multimedia Akhlak kelas 10. Bab ke-7, kompetensi dasar ke-7. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasamuh dan tawasud. Mari kita lanjut. Apa itu tasamuh? Tasamuh artinya adalah lapang dada atau tenggang rasa, atau biasa disebut dengan toleransi. Nah, secara bahasa, sedangkan menurut istilah berarti menghargai sesama. Dalam pengertian, tasamuh adalah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama. Maksudnya, antar agama saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, tidak saling mengganggu, apalagi adu jotos. Contohnya adalah bagaimana kita umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha nanti dengan tenang, aman, dan damai, tidak ada gangguan dari agama manapun. Begitu juga dengan agama lain, melaksanakan hari rayanya, hari besarnya, atau hari-hari lainnya dengan sangat damai dan indah. Tidak ada gangguan dari agama lain. Bukan berarti kita bisa untuk sama-sama merayakan agama itu, hari raya itu. Nah, untuk lebih memahami, saya ada video kartun dari Nusa dan Rara. Mari kita tonton bersama. Check it out. Malah hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai. Barang pica semua. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kansa. Ayo bantuin Ra. Ayo Kansa. Bisa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, satu Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya yang ini ya Kak. Hati Ra. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Semoga nggak apa-apa. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya, nggak usah Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Uma sekarang mau bantu mereka.
Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Hah? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Ling-Ling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi. Iya Uma, sekarang pasti Ling-Ling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling-Ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Kamu bawa itu aja tuh. Uma bawa ini. Nah, itu tadi Rara dan Nusa dan Rara bersama umanya. Ya, mereka membantu sesama manusia walaupun berbeda agama. Yang pertama tadi kita lihat tadi non-muslim Nasrani, yang kedua si Meme yang beragama mungkin Hindu. Nah, sudah paham tentang tasamu tadi? Lalu apa itu tawasud, Pak? Nah, tawasud adalah sikap tengah-tengah. Sikap tengah-tengah ini di antara dua sikap, tidak terlalu keras, ekstrim atau radikal, dan tidak terlalu bebas. Tawasud ini juga dikenal dengan istilah moderasi. Dan moderasi adalah tugas kita bersama untuk menggembar-gemborkannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian kata moderasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia bersikap wajar-wajar saja dan biasa-biasa saja, tidak ekstrim, sehingga moderasi merupakan sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan, berlebihan, sehingga salah satu dari sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Nah, baiklah, untuk lebih mendalami lagi, mari kita tonton video kartun tentang tawasud berikut ini. Check it out. Hai Abdul, kamu lagi lihat apa sih? Kelihatannya serius banget. Oh, ini Nadita. Aku sedang melihat berita. Miris sekali kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Semakin hari, praktek intoleransi terus bertambah. Lihat ini, terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah sampai menimbulkan perkelahian. Kemudian, ada juga yang benturkan pandangan keagamanya dengan ritual budaya lokal. Tak hanya itu, juga terjadi penolakan pemimpin urusan publik karena beda agama. Bagaimana menurutmu? Sangat disayangkan ya, rasa toleransi kita mulai terkikis. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika kita menjalankan semangat moderasi beragama loh. Hah? Moderasi beragama? Apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI,
moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam, ada konsep wasatiyah. Dalam Kristen, ada konsep Golden Rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha, ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu, ada Madhyamika. Dan dalam Konghucu, ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Wah, terima kasih banyak Nandita. Kamu memberikanku pengetahuan baru. Ayo Peace Rangers, kita bersama-sama menjadi orang moderat dalam beragama dan toleransi terhadap sesama. Nah, itulah moderasi pintu toleransi, di mana kita harus menggembar-gemborkan dan mengkampanyekan moderasi beragama. Nah, baiklah Ananda sekalian, saya tadi telah membagikan kertas berupa kuis. Ya, mari kita bahas di pertemuan ini. Pertanyaan pertama yaitu adalah moderasi beragama berarti berlebihan dalam agama, kekurangan dalam agama, berkecukupan dalam agama, atau pertengahan dalam agama. Bagi yang menjawab berlebihan dalam agama, maaf, Anda gagal. Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Dan Anda adalah menjawab dengan benar. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini adalah sikap berlebihan dalam beribadah. Islam melarang orang berlebihan atau melampaui batas dalam ibadah sunnah. Ibadah yang melampaui batas dapat menimbulkan sikap A. Kebohongan yang berakibat meninggalkan yang lebih utama, B. Kebosanan yang berakibat meninggalkan ibadah yang lebih utama, C. Kegagalan dalam melaksanakan ibadah yang lebih utama, atau D. Kejenuhan yang berakibat malas beribadah. A. Maaf, Anda gagal. C. Iya, Anda kena ketok palu. Jawaban yang benar adalah iya, D. Kejenuhan berakibat malas beribadah. Baiklah Ananda sekalian, sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita mengamalkan ilmu yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di waktu dan materi serta tempat yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.